Ya, di saat namanya diseret-seret dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Presiden RI ke-7 Joko Widodo duduk satu meja dengan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya berbincang dalam acara buka bersama. Pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Keduanya juga berada di satu meja yang sama. Selama lebih dari 1 jam, Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan. Makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya bakal bertemu dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Misal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini menyinggung adanya operasi politik dan menyeret nama Jokowi dalam eksepsi yang dibacanya di persidangan kasus suapnya yang dihadapinya. Tidak ada kerugian negara. Terdakwa Hasto Kristianto membacakan nota keberatan atau eksepsi kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Hasto menyebut dalam perkara yang menjeratnya tidak terpenuhi syarat kerugian negara minimal 1 miliar rupiah, sehingga Hasto mengklaim perkara ini di luar dari kewenangan pihak KPK. Dalam eksepsi, Hasto juga menyebut bahwa Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 mengatur KPK hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian minimal 1 miliar rupiah. Dalam sidang eksepsi, Hasto juga menyampaikan kasus yang menjeratnya ini sangat kental dengan dinamika politik internal partai. Tanya itu, Hasto juga menegaskan pelanggaran kewenangan KPK bukan hanya merugikan dirinya, namun juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sebelumnya dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, Hasto didakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI yang digelar masa mahasiswa di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat, Jumat malam ricuh. Selain membakar pagar dan merusak fasilitas umum, massa juga mengeroyok seorang wartawan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI yang digelar massa mahasiswa di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat, Jumat malam ricuh. Seorang wartawan dari media nasional dikeroyok massa pendemo tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Meski sudah mengaku wartawan, namun massa tetap memukuli dan mengeroyok korban. Beruntung korban dapat diselamatkan oleh rekan wartawan lainnya menjauh dari lokasi kerumunan massa. Tak berhenti di situ,
Massa juga bergerak merusak sebuah restoran tempat berlindung korban dan mengusir semua wartawan yang meliput kejadian. Hingga Jumat malam, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus se-Bandung Raya bertahan di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Mereka sempat mendobrak pagar dengan menarik dengan tambang. Selain itu, fasilitas umum seperti water barrier ikut dibakar. Aksi ini sebagai lanjutan penolakan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR Kamis lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Supratman meminta rakyat Indonesia untuk tidak khawatir akan adanya duifungsi TNI dari undang-undang ini. Menurut Supratman, pengesahan Undang-Undang TNI justru memberi kepastian batasan bagi militer dalam mengisi suatu jabatan di lembaga dan kementerian ataupun sipil. Supratman tidak menapik bahwa ada penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Namun Supratman meminta rakyat Indonesia untuk percaya atas keputusan pemerintah. Supratman juga tidak ambil pusing atas aksi mahasiswa menolak RUU TNI dan sempat mengadang mobil yang ia kendarai beberapa hari lalu. Kekhawatiran terkait dengan duifungsi ABRI atau duifungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer. Namun masih banyak penolakan, terutama di media sosial masih bergema. Pasti ya. Jadi kemarin juga saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik, bahkan saya menghampiri, mobil saya dicegat juga, kemudian saya juga akhirnya datang lagi. Intinya tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu masih ada saluran-saluran yang lain yang bisa digunakan. Kan ada saluran yang lain untuk bisa digunakan. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan.